Ani tidak tahu bahwa oleh-oleh yang diberikan oleh Ibu Asih adalah modus jebakan yang membawa malapetaka untuknya. Sudah saya bakar rumahnya, sudah saya bunuh anjing wanitanya. Tinggal kamu gimana? Anak dan suaminya sekalian. Kebetulan saja kita terlahir dari kedua orang tua yang sangat kita cintai itu. Namun semua skenario ini telah ditetapkan di mega server semesta Allahul Mahfuz. Insya Allah akan ada kebaikan, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dari setiap kejadian, dari setiap apa yang menimpa dalam hidup kita. Jika dua, kita sholat, kita beribadah, kemudian kita bersabar atas segala ketetapan, insya Allah akan limpahkan, akan gantikan dengan banyak kebaikan bagi hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Kali ini kembali Kakak Jo akan membagikan sebuah cerita horor kisah nyata tentang kepangan pesugihan. Cerita horor ini teman-teman ditulis oleh Salwa Adira Ramadhania pada Selasa 17 Mei 2022, kemudian dimuat pada bandung.urbanjabar.com. Sebelum Kakak Jo membacakan serta membagikan cerita horor kisah nyata ini, Kakak Jo berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk memberikan dukungan buat pengembangan channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon untuk dapat mensubscribe channel ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman dengan pahala yang berlipat ganda, rezeki yang melimpah ruah. Amin, amin ya robbal alamin. Karena sejatinya teman-teman, kebaikan pasti akan mendapat balasan kebaikan pula. Langsung saja teman-teman, cerita horor kisah nyata tentang kepangan pesugihan. Teman-teman, cerita horor kisah nyata kali ini berdasarkan salah satu warga Twitter yang mengalami pengalaman kelam yang dialami suatu keluarga di daerah istimewa Yogyakarta. Cerita horor kisah nyata kali ini mengenai satu keluarga yang menjadi tumbal pesugihan. Dan nama serta lokasi disamarkan teman-teman. Kepingan pesugihan based on true story. Suasana pedesaan Jogja yang sejuk, angin pagi yang menyegarkan terasa menyejukkan badan. Kicauan burung kenari beralun mengiringi senyuman keluarga itu teman-teman. Ani, seorang ibu muda yang ramah. Dia adalah istri dari Atan. Ani dan suaminya bercakap mengenai rencana pindah rumah mereka. Mereka setuju teman-teman. Awal baru untuk keluarga Atan, mereka akan pindah ke kontrakan baru karena sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tua Atan. Mungkin karena sungkan dengan orang tua mereka. Akhirnya kemudian sepasang suami istri itu memutuskan untuk mencari kontrakan saja. Sarapan dulu ya, kata Ani. Iya, bentar sekalian nih nanggung. Saya ikut dulu biar nanti tinggal berangkat, Atan menjawab istrinya. Usai sarapan teman-teman, Atan dan istrinya langsung membawa perabotan ke rumah kontrakan baru di sebuah dusun daerah Jogja tempatnya.
Rumah sederhana yang lumayan untuk ditinggali karena padat penduduk, teman-teman. Dan tetap berada di suasana desa, sama seperti rumah orang tuanya. Terlihat damai, belum ada kejanggalan. Teman-teman, kawasan ini termasuk kawasan padat penduduk, tetapi terlihat saling tak rukun karena mereka tak saling tegur sapa ketika berpapasan. Banyak rumah gedung besar, megah, namun terlihat kosong. Hanya sesekali terlihat orang yang menyapu halaman rumah gedung itu. Singkat cerita, teman-teman, Atan dan keluarga kemudian sudah menempati kontrakan barunya. Seminggu pertama mereka habiskan untuk bertamu ke rumah tetangga. Ketika menjadi warga baru di desa, harus memperkenalkan diri dari rumah ke rumah. Tak terasa, teman-teman, sebulan mereka lalui, beberapa kejanggalan mulai mereka pertanyakan. Mulai dari setiap jam 1 malam selalu terdengar suara seretan kaki di teras rumah, uang simpanan yang mendadak hilang, sampai teriakan histeris dari tetangga yang tiba-tiba hilang begitu saja. Hari Senin pukul 9:35 pagi hari. Permisi, suara tetangga yang mengetuk pintu. Ani yang sedang mencuci baju kemudian bergegas untuk membukakan pintu. "Oh alah, Bu Asi, silakan masuk Bu," ucap Ani. "Nggak usah dek, ini cuma mau ngasih oleh-oleh, kemarin habis dari Malang," ucap Bu Asih. Obrolan asik berlanjut. Ani kemudian teringat cuciannya yang belum selesai. Dan akhirnya obrolan selesai dan Ibu Asih pun pulang. Teman-teman, semua terlihat wajar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ani tidak tahu bahwa oleh-oleh yang diberikan oleh Ibu Asih adalah modus jebakan yang membawa malapetaka untuknya. Selesai mencuci, teman-teman, tanpa ragu, Ani pun kemudian memakan oleh-oleh pemberian dari Bu Asih itu. Kebetulan apel pemberian Bu Asih sangat terlihat menyegarkan bagi Ani. Pukul 4 sore. Atan yang sedari tadi merasa tak enak hati, ia kemudian terburu-buru pulang kerja, seolah ada hal yang menunggunya di rumah. Dan benar saja, teman-teman, ketika Atan membuka pintu, terlihat Ani yang sedang kejang di lantai dan matanya melotot seperti akan lepas. Sontak Atan kemudian berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan Atan lantas berdatangan. Anehnya, teman-teman, mereka hanya melihat, tidak menolong Ani sama sekali. Atan menjadi geram, lalu ia menunjuk salah satu warga untuk menelepon rumah sakit. "Woi Pak, telepon rumah sakit, jangan cuma lihat-lihat," seru Atan, teman-teman. Dan dibawalah akhirnya Ani ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ani kemudian diperiksa, dan anehnya, dokter tidak menemukan penyakit atau hal apa yang baru saja menimpa Ani. Heran, teman-teman. Geram serta tak percaya semua dirasakan Atan. "Yang jelas dok, istriku itu kejang. Kamu bilang gak apa-apa," kesal dari Atan, teman-teman. "Tenang mas, meskipun saya bilang seperti itu, istri bapak tetap harus rawat inap karena kondisinya sangat lemah. Besok saya observasi lagi," jawab dokter dengan tenangnya. Bingung, emosi, dan lelah dirasakan Atan. Berbagai spekulasi bermunculan di kepalanya. Guna-guna, santet,
Atau hanya sekedar salah makan? Orang tua Atan menemani di rumah sakit, teman-teman. Berbagai pertanyaan lantas muncul, kenapa semua ini bisa terjadi dalam waktu singkat? Atan yang masih bingung lantas hanya diam dan menitipkan Revan anaknya kepada orang tuanya. Kemudian ia berjalan keluar, hanya rokok yang menemaninya pada saat malam itu, teman-teman. Istri yang selalu tersenyum ramah ketika Atan berangkat dan pulang kerja, kini terbaring lemah di dalam kamar rumah sakit itu. Teman-teman, seminggu berlalu. Kesehatan Ani perlahan kian membaik. Atan kemudian bergegas menyelesaikan semua administrasi rumah sakit dan kemudian membawa Ani pulang ke rumah. Kejanggalan ia rasakan ketika akan memasuki rumahnya. Ani tampak ketakutan dan tidak mau masuk ke dalam rumah kontrakan. "Kenapa, Mah?" tanya Atan, teman-teman. "Takut ya, kalau ke tempat ibu dulu gimana?" jawab dari istrinya. Seketika Atan paham bahwa kejadian kemarin terjadi karena ada yang sedang ngerjain Ani. Teman-teman, karena dalam seminggu ini Ani bungkam tentang apa yang sedang menimpanya. Atan pun menyimpan tanya dan berharap semoga semua akan baik-baik saja. Ia kemudian bergegas membawa keluarganya kembali ke rumah ibu orang tua Ani. "Kamu belum bilang loh, Mah. Sebenarnya ada apa? Aku khawatir. Di pikiranku sudah yang aneh-aneh." Atan bertanya lirih kepada istrinya. "Nanti aku ceritain ya. Sekarang cepetan sampai rumah ibu. Keburu capek," jawab Ani, teman-teman, dengan nafas tersengal dan wajah pucat karena masih lemas. Sesampai di rumah ibu, Ani kemudian menceritakan semuanya tentang siapa dan apa semua ini. Meskipun ragu, teman-teman, Ani tetap mengatakan spekulasinya itu. "Bu Asih, rumahnya kan berjarak 2 gang dari tempat kita. Kok aneh gitu ya? Ini ada yang gak beres," ucap Atan dengan penuh tanda tanya dan yakin kejadian yang menimpa istrinya itu karena kejahilan gaib. Suara lantang Atan, teman-teman, bersamaan dengan langkahnya keluar rumah. "Aku mau tanya orang pintar dulu, Mah. Jangan keluar dulu. Tunggu aku pulang." Emosi dan kesedihan mendalam serta rasa cemas karena takut langkahnya terlambat, Atan menjalankan sepeda motornya dengan cepat, bergegas menuju rumah Mbah Jiwo. Orang yang diyakini Atan sebagai orang pintar, ahli supranatural alias dukun, teman-teman. Karena waktu kecil ia sempat belajar ilmu kebatinan dengan beliau. Maka dari itu Atan langsung menuju ke rumah gurunya. Sesampainya di depan teras rumah Mbah Jiwo, teman-teman, Atan terkejut karena ternyata Mbah Jiwo telah menunggunya dan bertampang sedih seperti orang berbelasungkawa. "Assalamualaikum, saya mau..." Belum selesai ia berbicara, Mbah Jiwo sudah membentaknya. "Diam! Laki-laki nggak cekatan, lambat berpikir. Kenapa? Ragu? Belajar dari dulu masih gagal paham." Kesal dari Mbah Jiwo, teman-teman. Dengan membalikkan badan, Mbah Jiwo menjawab salam dengan nada keras. Ternyata Mbah Jiwo sudah menunggunya sejak pertama kali Atan melihat istrinya kejam.
Tanpa Atan cerita, Mbah Jiwo sudah paham apa yang sedang terjadi, bahkan lebih paham dari Atan. Ada yang sedang mencari tumbal, ngerti kamu? Jelas Mbah Jiwo kepada Atan sembari memberikan rokok lintingan. Atan yang sudah ketakutan atas keterlambatan langkahnya hanya bisa menunduk gemetar. Ia membatin Bu Asih, yang kemudian disahuti oleh Mbah Jiwo. Iya, hahaha. Tawa menggelegar ditutup dengan raut geram dari Mbah Jiwo. Atan terheran, teman-teman. Batinnya ternyata terbaca oleh Mbah Jiwo. Tiba-tiba saja Mbah Jiwo berteriak memaki, menunjuk ke arah depannya. "Berani kamu, anjing laknat!" Atan yang duduk di sampingnya terkejut, kemudian mundur. Sosok anjing berbulu hitam pekat dan sedang mencengkeram kepala di kakinya. Besar dan berdiri tegak bak manusia berada di depan matanya kini. Tak lama, sosok itu kemudian lari dan menjauh. "Ngerti kamu, Tan? Tadi adalah sosok yang mau memakan istrimu. Istrimu sudah dijadikan sasaran tumbal pesugihan tetanggamu, Asih." "Oh, harus gimana, Mbah? Aku nggak mau kalau harus kehilangan Ani." "Terlambat, Tan. Aku cuma bisa menahan, gak bisa menghilangkan. Sudah terlanjur dalam." Teman-teman, Atan shock. Ia hanya bisa berdiri setengah suku dan meneteskan air mata penyesalan karena terlambat menyikapi keadaan. Teman-teman, 1 tahun berlalu. Ani, seorang wanita ramah periang, kemudian berubah menjadi tak berdaya. Layaknya mayat hidup yang hanya bisa terbaring di kamar dan hanya bernafas. Badan yang kian kurus hingga ujung-ujung tangan dan kakinya yang membusuk menjadi pemandangan setiap hari untuk Atan dan anaknya. Sepulang kerja, teman-teman, Atan pergi ke rumah Mbah Jiwo berniat untuk menyudahi derita daripada istrinya itu. "Mbah, sudahi saja. Kasihan Ani. Tapi jadi yang Mbah, nyawa dibalas nyawa," kata Atan, teman-teman. "Iya, aku sudah ikat anjingnya. Bakal mudah untuk mengembalikan kelakuan jahatnya," jawab dari Mbah Jiwo. Teman-teman, pada esok harinya, Atan dan keluarga besar kemudian mengantarkan Ani ke peristirahatannya yang terakhir. Tak disangka, istrinya menjadi korban kegilaan harta tetangganya. Dan tak diduga, teman-teman, pindah kontrakan bisa membuat istrinya kehilangan nyawa. Dan tanpa menunggu lama, usai pemakaman, Atan langsung ke rumah Mbah Jiwo dengan membawa berbagai macam ubo rampih atau seserahan, sesembahan, sesajen untuk ritual yang sudah dipersiapkan. Sehari semalam, teman-teman, tidak berpindah tempat duduk. Tidak henti Mbah Jiwo bergumam. Entah apa yang ia ucapkan. Atan hanya disuruh fokus menjaga lilin dan mengganti dupa ketika habis. Ia tak boleh pergi dari lokasi itu. Selasa Kliwon pukul 2:35 dini hari, tepat 33 jam bersemedi, Mbah Jiwo memuntahkan bulu hitam dari mulutnya dan berkata,
ambilkan kopi hitam di belakangku. Teman-teman, Atan lalu bergegas mengambilkan kopi hitam tersebut. Kopi itu bukan untuk diminum, melainkan untuk berkumur dan disemburkan ke muka serta ke badan Atan. Sudah selesai, nak. Nanti setelah subuh ikut aku ke sawah, kata Mbah Jiwo. Teman-teman, Atan menunduk dan menganggukkan kepala, seolah paham bahwa nanti akan diperlihatkan sosok asli sang pelaku pesugihan. Ia langsung membersihkan peralatan ritual dan membasuh diri dengan air kembang. Ayo nak, tak kasih tahu wujud aslinya, kata Mbah Jiwo. Iya Mbah, jawab Atan teman-teman. Mereka berdua lalu pergi menuju persawahan di dekat rumah kontrakan Atan. Sudah saya bakar rumahnya, sudah saya bunuh anjing wanitanya. Tinggal kamu gimana? Anak dan suaminya sekalian, ucap Mbah Jiwo teman-teman. Gak usah Mbah, biarkan yang hidup merasakan apa yang aku rasakan, jawab dari Atan. Dari kejauhan teman-teman, nampak kerumunan petani di tengah sawah. Mereka berdua kemudian mendekat untuk memastikan. Dan benar saja, sosok manusia setengah anjing tergeletak mati di tengah sawah itu. Ini wujud pelaku pesugihan di desa ini. Rumahnya sudah saya bakar. Ayo bareng-bareng kita usir penghuninya sekarang, seru dari Mbah Jiwo kepada kerumunan petani itu. Teman-teman, mereka semua, para petani itu, menuruti perintah Mbah Jiwo dan kemudian menuju ke rumah megah yang sudah gosong terbakar api goib. Konon, api goib membakar tapi tidak akan terlihat dan hanya akan dampaknya saja yang terlihat. Suami dan anak Bu Asih sudah di depan rumah. Mereka hanya terdiam ketika diteriaki salah seorang warga, "Pergi kalian dari sini!" Teman-teman, tanpa suara, keluarga dari Bu Asih kemudian berjalan menjauh kerumunan warga itu. Ada yang meludah, memukul, mencela, namun sepertinya mereka sudah kebal. Mereka berjalan menuju sawah dan menggendong ibunya yang sudah tak berwujud manusia itu pergi begitu saja. 3 bulan setelah pengusiran itu teman-teman, Atan masih sangat syok. Ia tak mau kerja dan hanya melamun saja di depan teras rumahnya. 4 tahun berlalu. Sekarang Atan sudah bekerja kembali dan sudah memiliki istri lagi. Kepingan pesugihan selesai. Wah teman-teman, hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini adalah, jadilah orang yang ceketan dalam pengambilan sikap dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menurut penulis teman-teman. Demikian sebuah cerita horor kisah nyata tentang kepangan pesugihan yang ditulis oleh Salwa Adira Ramadhania pada Selasa 17 Mei 2022, kemudian dimuat pada bandung.urbanjabar.com. Teman-teman, dari cerita horor kisah nyata ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa tetap dengan siapa saja tetap kita menjaga tali silaturahim. Jangankan dengan orang yang telah kenal, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, tetap kita harus senantiasa berlaku adil, berlaku baik dan adil. Apa yang telah menimpa kepada istri dari Atan merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jodoh, ajal, rezeki merupakan ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hanya kemudian bisa mengambil pelajaran hikmah
dari setiap ketetapan itu, kejadian fenomena yang menetapkan ketetapan itu. Kakak Jo memiliki asumsi mungkin saja pada saat si istrinya Ani, ya, istrinya Atan, pada saat makan apel itu, mungkin saja menurut asumsi Kakak Jo, dia tidak sempat membaca basmalah, ta'awuz, kemudian basmalah, kemudian doa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul. Dan insya Allah kita senantiasa untuk membaca doa ketika kita melakukan tentang kegiatan apa saja, makan, beraktivitas keseharian kita, dimulai dengan basmalah. Adapun doa makan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah dengan kita melakukan itu, maka kita akan terhindar dari pengaruh jahat, pengaruh sihir, dan lain-lain. Namun meski ketika kita sudah mengamalkan apa yang telah baginda Rasul sunahkan, dan lantas kita tetap masih terkena sihir, maka itu di luar dari kuasa kita. Insya Allah, Allah akan mengampuni semua kesalahan, semua dosa dengan apa yang akhirnya menimpa kepada diri kita. Dan poin berikut teman-teman adalah, meskipun ya kita telah mengetahui bahwa seseorang, apalagi ini dalam dunia mistik, tidak dapat dibuktikan dalam kajian hukum, ya mungkin ketika kita ini memperkarakan ke bidang ke ranah hukum, mungkin saja ini akan sulit ya, karena memang hal-hal yang gaib, yang mistis. Namun teman-teman, saya nggak tahu ya kalau bagaimana persepsi tentang kejadian ini. Jika ini menimpa ke diri kita, kalau secara pribadi, maka saya tidak akan membangun dendam dalam diri saya, karena sejatinya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Mungkin saja ketika Atam tidak melakukan, membalaskan dalam tanda kutip dendam ya, karena kematian daripada istrinya, mungkin saja keluarga yang telah dalam tanda kutip menyantet, melakukan sihir terhadap istrinya Atan akan menerima balasan yang setimpal, bahkan lebih buruk dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan kita juga anjurkan, sekali lagi ini konteksnya dalam dunia mistik, dalam dunia gaib ya teman-teman. Jika ada yang memang kita tahu gitu, apalagi ini persoalan supranatural, memang kepastian secara 100% wallahu alam ya, Kakak Jo belum pernah mengalami itu. Namun jika katakanlah asumsinya kita percaya bahwa dia telah melakukan itu, ada seseorang melakukan itu, maka kita berdoa semoga yang melakukan itu mendapatkan hidayah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan insya Allah ketika kita mengikhlaskan, kita berlaku ikhlas terhadap orang-orang yang telah menjahati kita, berlaku buruk kepada kita, maka Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pasti akan mengirimkan berbagai banyak kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Karena sejatinya kita akan senantiasa berhadapan dengan ujian, cobaan. Maka ketika kita diperhadapkan dengan ujian, cobaan, Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan clue, petunjuk. Sambutlah dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata itu. Karena kalimat itu yang diajarkan kepada kita ketika kita tertimpa musibah. Selanjutnya, ketika kita mengalami musibah dalam hidup kita, maka ada dua petunjuk juga yang diberikan kepada kita. Yang pertama, sholat, beribadah, kemudian bersabar atas segala ketetapan dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita semua, karena petunjuk tadi itu sangat mujarab teman-teman. Jika kita mengeluhkan semua apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, derita dalam batin kita gitu, kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, itu benar-benar luar biasa bagaimana rasanya ya di dada teman-teman. Kemarin Kakak Jo kehilangan kedua orang tua tercinta. Sebelum Ramadan itu bapak ya, papa meninggal dunia, kemudian pasca lebaran 3 hari 4 hari kalau nggak salah itu, kemudian ibu, itu benar-benar luar biasa, sangat kehilangan. Tapi ya seperti itu, bahwa orang tua kita itu merupakan bukan kepunyaan kita, ada yang maha mempunyai, Tuhan
kebetulan saja kita terlahir dari kedua orang tua yang sangat kita cintai itu. Namun semua skenario ini telah ditetapkan di mega server semesta Lauhul Mahfuz. Insya Allah akan ada kebaikan, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dari setiap kejadian, dari setiap apa yang menimpa dalam hidup kita. Jika dua, kita sholat, kita beribadah, kemudian kita bersabar atas segala ketetapan, insya Allah akan limpahkan, akan gantikan dengan banyak kebaikan bagi hidup kita. Karena mohon maaf sebelumnya teman-teman, Kakak Jo bukan ahli agama. Pernah Kakak Jo baca dalam sebuah surat, kalau nggak salah ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Salat dan sabar ketika kita tertimpa musibah, masalah, dan semua masalah ini teman-teman akan ada solusi yang terbaik ketika kita bersikap sabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada sang pemilik masalah dan sang pemilik solusi alternatif yang terbaik dalam hidup kita, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Dia yang akan bekerja buat kita menemukan solusi yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan terjebak ke hal-hal yang justru akan mengantarkan kita ke hal yang lebih buruk dari apa yang telah orang lain lakukan kepada kita. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat baik buat kehidupan kita teman-teman. Dan mohon maaf jika ada sedikit komentar dari Kakak Jo yang kayaknya miss ya, dan tidak berkenan buat teman-teman semua. Kita semua mungkin ya pernah mengalami masalah, bahkan masalah yang terberat dalam hidup kita. Namun sekali lagi, back to your basic, kita kembali ke basic kita, bagaimana kita diciptakan dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup dan kehidupan kita yang mengharap keberkahan, yang mengharap keridhaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian sekali lagi teman-teman apa yang telah Kakak Jo baca dan bagi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat, menghibur, mengedukasi, dan memberikan pengetahuan bagi kita semua. Dan mohon untuk terus mendukung pengembangan channel ini. Mohon di like, komen, share, dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi Kakak Jo mohon untuk berkenan mensubscribe channel ini. Sekali lagi mohon subscribe. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Kakak Jo hanyalah manusia yang dhaif, yang lemah, yang pastinya tak luput dari banyak kekhilafan, kesalahan, kelupaan. Kakak Jo mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya pula buat seluruh bantuan teman-teman semua. Semoga mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Tuhan yang Maha Kuasa, dilimpahkan nikmat karunia rahmat serta rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu teman-teman. Dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.